Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Per 05 PJ 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Dirjen Pajak sebelumnya, yaitu nomor Per 07 2020 mengenai tempat pendaftaran wajib pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Khusus, dan kantor pelayanan pajak Madya. Yang melatar belakangi keluarnya Per Dirjen 05 ini, itu memang terdapat perubahan wilayah kerja unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak PMK 184. Dan memang kalau kita lihat, yang pertama terdapat penambahan unit kerja KPP Madya, sebelumnya berjumlah 20 unit KPP Madya menjadi 38 unit KPP Madya. Terus ada perubahan wilayah kerja KPP Madya yang sebelumnya meliputi seluruh provinsi yang menjadi wilayah kerja Kanwilnya menjadi hanya satu provinsi. Terus adanya perubahan wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan pajak dan pembayaran atas atau penyetoran pajak yang nanti akan kita lihat di lampiran B-nya. Materi muatan Per Dirjen 05, ya kalau kita lihat, administrasi wajib pajak di KPP wajib pajak besar, khusus dan Madya, selanjutnya akan kita singkat KPP BKM. Itu kita akan lihat pertama perbaikan penyampaian materi dalam pasal 5 dan pasal 6, penambahan satu pasal ketentuan peralihan pasal 20A terkait masa transisi penggunaan SPT masa PPh pasal 2126 secara terpusat di KPP BKM. Ketiga, perubahan lampiran B mengenai wilayah administrasi pemotongan atau pemungutan dan pembayaran atau penyetoran pajak menyesuaikan dengan wilayah kerja KPP BKM dalam PMK 184. Dan perubahan lampiran C dan lampiran D, penambahan diktum dalam format Cap Dirjen tentang penetapan wajib pajak KPP BKM dan Cap Dirjen pembinaan wajib pajak dari KPP BKM. Baik, kita langsung pada kesempatan kali ini memang kita akan bahas yang PPN dan PPNBM saja. Nanti yang untuk yang output 21, 22 dan 23 nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Kita langsung ya Bapak Ibu. Untuk pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPNBM di lingkungan Kanwil DJP WP besar dan khusus ya. Kalau kita lihat di pasal 5, untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPN dan PPNBM-nya itu berlaku ketentuan sebagai berikut. Apabila wajib pajak yang terdaftar pada KPP lingkungan Kanwil wajib pajak besar dan Kanwil Jakarta khusus meliputi seluruh kewajiban PPN atau PPNBM yang terutang di seluruh pusat dan cabang wajib pajak termasuk cabang wajib pajak setelah penetapan. Nah, kita lihat baik itu misalkan cabangnya ada di Provinsi Jakarta ataupun di luar Jakarta, maka seluruh kewajiban PPN PPNBM-nya itu akan dipusatkan di KPP besar dan khusus. Nah, kecuali pengecualiannya itu kalau cabangnya ada di kawasan bebas. Baik, kita lihat yang berikutnya. Untuk pusat yang bagi wajib pajak yang terdapat pusatnya itu ada di KPP Madya, itu berlaku ketentuan dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusat terdaftar di KPP Madya, maka seluruh kewajiban pelaporan PPN dan PPNBM atas pusat dan seluruh cabangnya itu akan dilaksanakan pada KPP Madya tempat NPWP pusat terdaftar. Nah, kita lihat pusatnya ini, cabangnya ada di sini. Walaupun ada di KPP Madya lain cabangnya, tetap nanti masuk ke pusat, ke NPWP pusat yang ada di KPP Madya tertentu. Jadi contohnya kalau pusatnya ada di KPP Madya Bandung,
terus cabangnya ada di Majalaya, Sumedang, itu jelas nanti PPN-nya akan dipusatkan di KPP Madya Bandung. Termasuk kalau ada cabangnya ada di KPP misalkan Jateng Madya Jateng 1, itu tetap nanti kewajiban PPN-nya akan masuk ke NPWP pusat di KPP Madya. Nah, kita lihat lagi dalam hal wajib pajak dengan NPWP pusatnya malah terdaftar di KPP, katakanlah bukan di KPP Madya ya, di Pratama misalkan pusatnya, tapi cabangnya ada di KPP Madya, maka kewajiban pelaporan PPN dan PPNBM-nya dilaksanakan pada KPP Madya itu hanya atas wajib pajak dengan NPWP cabang ini saja ya, jadi yang di Madyanya hanya cabangnya saja, PPN kewajiban PPN PM-nya. Nah, ini juga sama, dikecualikan untuk kawasan bebas. Kita lihat dalam hal PPN atau PPNBM-nya, katakanlah untuk yang sektor usahanya di bidang pengalihan tanah dan atau bangunan, itu terdapat pengecualian pemusatan di KPP BKM. Dalam hal kegiatan usaha tersebut berada di wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B dilaksanakan di KPP BKM. Namun, kalau kegiatan usahanya berada di luar wilayah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran huruf B dilaksanakan pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha berada. Kita akan lihat ilustrasinya. Nah, kita lihat kalau misalnya developer ya, developer misalkan NPWP pusatnya ada di KPP BKM, cabangnya ada di lampiran B, maka nanti PPNBM dan PPN-nya itu akan dikelola oleh NPWP pusat di KPP BKM. Katakanlah ini yang berkaitan dengan peralihan hak tanah dan bangunan ya, contohnya WP Real Estate-nya atau developernya ada di KPP Madya Bandung, cabangnya ada di Bandung Raya atau katakanlah Sumedang, Tasik, itu maka kewajiban PPN-nya ada di KPP Madya Bandung. Tidak berlaku apabila cabangnya ternyata ada di katakanlah Banten atau Jawa Tengah, maka PKP di KPP lokasi cabang atau PPN-nya di KPP lokasi. Begitu juga apabila cabangnya ada di daerah kawasan bebas atau free trade zone, tidak bisa dipusatkan di KPP BKM-nya. Kita akan lihat pelaksanaan hak dan kewajiban PPN dan PPNBM untuk masa sebelum SMT di KPP BKM. Kita akan lihat pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban PPN atau PPNBM yang belum dilakukan untuk masa pajak sebelum tanggal SMT, maka kewajibannya meliputi penyampaian SPT masa PPN dan pembetulan SPT masa PPN. Kita lihat berupa melaporkan pajak keluaran, pengkreditan pajak masukan, melaporkan nota retum, melaporkan faktur pajak pengganti, pembatalan, dan kalau misalkan ada juga kewajibannya sebelum SMT berupa permohonan pengembalian kelebihan pajak, pengawasan kepatuhan PKP, pemeriksaan penagihan, serta ada upaya hukum. Terus ada lagi permohonan layanan administrasi perpajakan lainnya atau penyetoran atas PPN terutang untuk masa pajak sebelum tanggal SMT, maka pemenuhan kewajibannya itu masih menggunakan NPWP cabang dan diadministrasikan di pusatnya. Baik, kita akan lihat ketentuan peralihan Bapak Ibu. Nah, ketentuan kita lihat yang tadi di awal bahwa di lampiran B memang ada beberapa perubahan. Bapak Ibu nanti bisa lihat lebih detail lampiran B-nya untuk KPP Madya wilayah tadinya per 07 itu ada semacam pengkhususan di per 05 ya. Kita lihat
Madya Bandung, awalnya Kota Bandung saja di Per 07 itu menjadi sebagian Provinsi Jawa Barat yang meliputi wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat 1. Kan, jadi bukan hanya di Kota Bandungnya, tapi ada di Garut, Tasik juga, termasuk Sukabumi, Purwakarta. Oke. Terus poinnya perubahan lainnya, keputusan Direktur Jenderal ini sekaligus berfungsi sebagai surat keputusan mengenai pemusatan tempat pajak PPN atau PPNBM. Jadi menegaskan kembali bahwa SK Dirjen ini berfungsi sebagai KEP pemusatan. Terhadap wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak yang dipindahkan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, Kepala Kanwil DJP tempat wajib pajak terdaftar menerbitkan keputusan pemusatan secara jabatan melalui penelitian administrasi. Jadi menyesuaikan dengan Per 11 2020 untuk menegaskan kembali kewajiban Kanwil DJP untuk menerbitkan KEP pemusatan. Nanti format KEP dirjennya bisa dilihat di lampiran D. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan mengenai Per 05 seri PPN ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.